wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang manhaj sosialisme Marxisme. Marxisme adalah salah satu manhaj dalam pemikiran sosialis. Marxisme dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels pada abad ke-19. Ini mengumpul ide-ide dasar tentang analisis konflik kelas sosial, penghapuskan kepemilikan pribadi atas alat produksi, dan evolusi masyarakat menuju sosialisme dan komunisme. Marxisme menekankan pentingnya revolusi proletariat kelas pekerja dalam menggulingkan kapitalisme. Dalam pandangan Marxisme, sosialisme adalah tahap transisi menuju komunisme, di mana sumber daya akan dimiliki bersama oleh semua anggota masyarakat. Ideologi ini memandang kapitalisme sebagai sistem yang menghasilkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang harus digantikan oleh sistem yang lebih adil. Marxisme sosialisme adalah teori yang dirancang untuk membangun masyarakat yang baik, masyarakat yang meniadakan penindasan kelas terhadap kelas lainnya, kebebasan seluas-luasnya bagi setiap orang untuk mengekspresikan kemanusiaannya dalam setiap kegiatan produksi ekonomi yang menjadi landasan kehidupan manusia. Marxisme menolak kelas sekolah pendidikan yang hanya mempersiapkan pesertanya menjadi pekerja yang akan diperas oleh mesin produksi kapitalis. Dalam pandangan Marxisme, praktis dalam arti relevansi langsungnya dengan realita alam manusia dan material merupakan kriteria kebenaran, karena praktis mendasari pengetahuan tentang realitas dan karena hasil proses kognitif diwujudkan dalam aktivitas manusia, materi tujuan manusia. Praktis merupakan satu-satunya kriteria kebenaran objektif. Sejauh praktis tersebut tidak hanya mewakili mental manusia, namun juga keterkaitan manusia yang ada secara objektif dengan dunia alam dan sosial yang melingkupinya. Jadi, Marxisme adalah salah satu manhaj dalam sosialisme yang mengejar perubahan sosial dan ekonomi melalui pemahaman konflik kelas dan revolusi untuk mencapai sosialisme dan akhirnya komunisme. Selanjutnya ada latar belakang dari Marxisme, adalah sebuah teori sosial, politik, dan ekonomi yang berasal dari karya-karya Karl Marx dan Friedrich Engels. Pada abad ke-19, latar belakang pemikiran ekonomi Marxisme yaitu yang pertama, revolusi industri, yang kedua, kritik terhadap kapitalisme, yang ketiga, pengaruh sosialis dan komunis, yang keempat, materialisme historis, dan yang terakhir, kondisi kaum proletar. Revolusi industri. Marx hidup pada masa revolusi industri di Eropa, di mana terjadi perubahan besar dalam sistem ekonomi dan sosial. Hal ini mempengaruhi pemikiran Marx tentang kapitalisme dan kelas pekerja. Kedua, kritik terhadap kapitalisme. Marx mengkritik kapitalisme karena menurutnya sistem ini didasarkan pada eksploitasi kelas pekerja oleh pemilik modal. Dia berpendapat bahwa sistem ini tidak adil karena keuntungan dari produksi dikumpulkan oleh sedikit orang kaya, sementara pekerja yang sebenarnya melakukan kerja keras hanya menerima upah yang kecil. Ketiga, pengaruh sosialis dan komunis. Pemikiran Marx memiliki pengaruh besar pada gerakan sosialis dan komunis di seluruh dunia. Marx mengajarkan kepada kaum buruh untuk merebut pemerintahan dunia dan memantapkan diri sebagai pemikir sosialisme yang hebat. Yang keempat, materialisme historis. Marx mengembangkan pandangan mengenai materialisme historis di mana sejarah manusia ditentukan oleh faktor ekonomi dan kelas sosial. Dan yang terakhir, kondisi kaum proletar. Marx berpendapat bahwa kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum, sementara hasil pekerjaan mereka hanya dinikmati oleh kaum kapitalis. Hal ini mempengaruhi pemikiran Marx tentang
keadilan sosial, dan kesetaraan. Selanjutnya ada perkembangan sosialisme Marxisme adalah pandangan dunia mengenai ekonomi dan sosial politik yang dikembangkan oleh Karl Marx. Sosialisme Marxisme bertujuan untuk menghapuskan sistem kelas dan menciptakan masyarakat tanpa kelas. Adapun beberapa perkembangan sosialisme Marxisme yaitu yang pertama Marxisme-Leninisme, yang kedua sosialisme dalam satu negara, yang ketiga dasar kebudayaan Marxis-Leninis, yang keempat dasar kebudayaan Marxis-Leninis, dan yang terakhir sistem ekonomi. Beberapa perkembangan sosialisme Marxisme yaitu Marxisme-Leninisme. Pandangan ini menyangkal tanggapan umum di kalangan para Marxis akan revolusi dunia sebagai prasyarat untuk membangunkan sosialisme di Rusia. Sebaliknya, memperjuangkan konsep sosialisme dalam satu negara dan peralihan secara beransur-ansur dari kapitalisme kepada sosialisme. Yang selanjutnya, sosialisme dalam satu negara. Konsep ini memperjuangkan peralihan secara beransur-ansur dari kapitalisme kepada sosialisme yang dizahirkan menerusi pelaksanaan Plan 5 tahun pertama dan pelembagaan Soviet 1936. Selanjutnya, dasar kebudayaan Marxis-Leninis. Dasar kebudayaan ini memodernkan hubungan sosial sesama warga dengan menghapuskan sistem nilai konservatisme tradisionalis oleh kapitalis. Dasar kebudayaan Marxis-Leninis. Dasar kebudayaan ini memodernkan hubungan sosial sesama warga dengan menghapuskan sistem nilai konservatisme tradisionalis oleh kapitalis. Dan terakhir, sistem ekonomi. Sosialisme Marxisme merupakan pengganti kapitalisme serta alternatif bagi ideologi sosialisme negara dengan cara memanfaatkan federasi, serikat industri kolektif ataupun serikat dagang. Selanjutnya ada teori dari Marxisme, yaitu sebuah teori politik dan ekonomi yang pertama kali dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels pada abad ke-19. Teori ini mengusulkan pandangan kritis terhadap kapitalisme dan menganjurkan revolusi sosial untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan setara. Beberapa konsep inti dalam Marxisme meliputi 1. Materialisme dialektis. Marxisme mengikuti pendekatan materialisme dialektis yang berfokus pada konflik kelas sosial dan perkembangan sejarah sebagai hasil dan pertentangan antara kelas-kelas tersebut. 2. Kepemilikan produksi. Marxisme menekankan pentingnya kepemilikan kolektif atas alat produksi untuk menghindari eksploitasi kelas pekerja oleh pemilik modal. 3. Kelas sosial. Teori ini membagi masyarakat menjadi dua kelas utama, yaitu proletariat, kelas pekerja, dan bourgeoisie, kelas pemilik modal yang terlibat dalam konflik ekonomi. 4. Revolusi proletar. Marxisme mengusulkan bahwa proletariat harus mengambil alih alat produksi dengan cara revolusi, menggulingkan bourgeois, dan mendirikan masyarakat sosialis di mana sumber daya didistribusikan secara adil. 5. Negara. Marxisme menganggap negara sebagai alat yang digunakan oleh bourgeois untuk menjaga dominasi mereka, dan tujuannya adalah menghapus negara secara bertahap setelah revolusi. 6. Kritis terhadap kapitalisme. Marxisme mengkritik kapitalisme karena menghasilkan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, eksploitasi pekerja, dan alienasi. Selanjutnya ada tujuan dari Marxisme-Leninisme, yaitu pengembangan negara ke dalam apa yang dianggap sebagai negara sosialis melalui kepemimpinan pelopor revolusioner terdiri dari revolusioner profesional yang merupakan kelompok-kelompok kecil terpenting dari para kelas pekerja yang datang ke kesadaran sosialis sebagai akibat dari dialektika perjuangan kelas. Negara sosialis yang menurut Marxisme-Leninisme merupakan kediktatoran proletariat terutama atau secara eksklusif diatur oleh partai pelopor revolusioner melalui proses sentralisme demokrasi yang digambarkan Lenin sebagai keragaman dalam diskusi kesatuan dalam aksi. Melalui kebijakan ini, para komunis atau yang setara adalah lembaga politik tertinggi dalam kekuatan negara dan organisasi utama kemasyarakatan. Marxisme-Leninisme melihat adanya persaingan antara pihak sebagai langkah yang tidak efektif dari demokrasi sejati dan agak menegaskan bahwa
Dalam sebuah masyarakat sosialis, pluralisme hanya mengukur perpecahan dan disfungsi dalam masyarakat.